kita lakukan pemeriksaan, salah satu yang diakui adalah memang betul GA itu memang dan MYD ada hubungan kerja. Ya, ada hubungan kerja salah satu event yang ada di Kota Medan. Saudara MYD memang bekerja di Jepang, kemudian dipanggil, diundang oleh saudari GA untuk bisa bergabung bersama-sama melakukan pekerjaan event ini, ya, sebagai asisten manajer di situ. Selesai kegiatan acara, mereka sempat memang minum, ya, minuman keras, dan itu pengakuan sendiri dari saudari GA dan saudara MYD dengan kondisi pada saat itu dalam keadaan mabuk katanya. Kalau pengakuannya dua-duanya suka sama suka. Pasal 4 ayat 1 untuk pasal 29 ini adalah saudari GA. Karena saudari GA ini yang membuat, yang memposting langsung dengan handphonenya yang ada. Jadi ada pengiriman dari handphone saudari GA kepada handphone saudara MYD menggunakan salah satu aplikasi karena sama-sama menggunakan iPhone, ya, menggunakan airdrop yang ada. Sebenarnya sedih sih, berkali-kali lagi kan gitu. Cuman kemudian kalau anak-anak gimana gitu kalau ngelihat. Kita tidak luput dari kesalahan, tapi ada juga yang kontra karena kok sebagai role model bagi seorang anak, bagi Gempi kok Giselle ceroboh ya, kok tidak berpikir panjang ya seperti itu. Dengan dia akhirnya memutuskan, oh ya sudah mengaku saja, itu saya bisa asumsikan bahwa Giselle sudah siap untuk menerima konsekuensinya ya sebagai individu dewasa. Kasus AR waktu itu adalah memang dia menjadi pelaku, ya gitu. Karena apa? Dia memindahkan foto-foto dan video, dia pindah pada satu PC, satu komputer yang ada di Sanggar Grup Band PP yang ada di Bandung. Di AR itu dikenai pasal Undang-Undang ITE karena apa? Dia membuat dapat diaksesnya video-video pornografi. Nah, kalau kasus GA ini, GA dikenakan Undang-Undang Pornografi nomor 44. Kenapa dia? Karena dia merekam dan membuat rekaman itu tidak bisa menyimpan dengan baik ya. Jadi membuat rekaman yang sifatnya adalah pornografi atau porno asli. Jadi memang ada sedikit perbedaannya. Polisi segera kemudian meneruskan kasus ini karena masih ada hal sebenarnya yang paling penting, yaitu yang mencari siapa perekam ulang yang kemudian mengubah metadata dari tahun 2017 itu kemudian menjadi yang tersebar sekarang. Orang juga memang harus berhati-hati dan banyak orang yang juga kemudian memperbandingkan kasus GA ini dengan kasus R dengan LM dan CT beberapa waktu yang lalu. Memang ada perbedaannya. Perbedaannya adalah kasus yang sekarang, kasus GA ini dia menyebut bahwa dia sudah menghapus videonya atau foto-fotonya ya, yang pengakuan dia beberapa waktu yang lalu kepada lawyer ternama. Tapi kemudian itu bisa dimunculkan kembali. Nah, kalau kasus R waktu itu adalah memang dia menjadi pelaku ya gitu. Karena apa? Dia memindahkan foto-foto dan video yang dia buat itu kepada dia pindah pada satu PC, satu komputer yang ada di Sanggar Grup Band PP yang ada di Bandung. Dan ketika itu sudah dikenal ada file-file atau video di dalam PC itu, seorang sound engineer yang menyebarkan pertama kali waktu itu, sound engineer yang merekam itu dan menyebarkan luas ke media waktu itu ya, artinya ke masyarakat. Jadi dia si AR itu
dikenai pasal Undang-Undang ITE karena apa? Dia membuat dapat diaksesnya video-video pornografi. Nah, kalau kasus GA ini, GA dikenakan Undang-Undang Pornografi nomor 44. Kenapa dia? Karena dia merekam dan membuat rekaman itu tidak bisa menyimpan dengan baik ya. Jadi membuat rekaman yang sifatnya adalah pornografi atau porno aksi. Jadi memang ada sedikit perbedaannya. Dan memang saya sekali lagi menghimbau agar kepolisian tidak berhenti di GA ini, kalau bisa diungkap siapa yang kemudian melakukan retake ya, retaker dari video yang beredar itu. Karena GA ini kan video yang awal aslinya bukan 19 detik, aslinya lebih panjang, itu kan metadatanya itu kan tahun 2017 ya. Bulan dan tanggalnya nanti akan terungkap ya, karena itu nanti akan bisa dicocokkan dengan catatan di hotel di Medan yang bersangkutan, dicocokkan dengan sosok MJD ya, seorang pengusaha asal Medan, sempat kuliah di Jakarta Barat ya, SMA-nya memang ada di Medan dan sekarang tinggal di Jepang ya. Itu bisa dicocokkan nanti tanggalnya, meskipun mungkin saya tidak berharap ada CCTV ya, karena sudah 3 tahun yang lalu ya, tapi kan rekaman catatan administrasi dari hotel itu kan akan ketahuan. Nah, sekarang yang beredar 19 detik itu kan metadatanya tahun 2020 ya, makanya saya tidak pernah mengungkap kapan itu terjadinya, itu karena apa? Metadata yang sekarang beredar itu tahun 2020. Jadi artinya itu adalah rekaman baru, rekaman dari rekaman yang sudah ada di tahun 2017. Jadi moga-moga kasusnya bisa ditindaklanjuti dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Berhati-hati menggunakan gadget, menggunakan teknologi, dan juga berhati-hati di media sosial. Karena apa? Ini bisa terjadi pada siapa saja sebenarnya kalau kita tidak hati-hati. Hormati juga memang meskipun kita harus menghormati hak privasi, tapi kalau Anda tidak bisa melindungi privasi Anda, itu sama saja juga dengan Anda tidak menghormati orang lain. Barusan tadi siang aku coba ke sana karena aku juga baru tahu dari kabar dari teman-teman media juga gitu. Jadi aku nggak dikabarin sama dia. Aku inisiatif untuk ke sana. Ternyata petugasnya memang bilang bahwa Pablo udah nggak di situ, udah melaksanakan program asimilasi dan udah bebas. Jadi aku kehilangan jejak dia gitu, dia kemana, karena nggak ngabarin juga tanggal pulangnya tanggal berapa. Pada saat itu sebelum itu juga aku kesana mau besuk kan nggak bisa masuk karena lagi keadaan COVID seperti ini, memang tidak boleh ada besukan, jadi benar-benar ketat. Pada akhirnya besuk aku tidak bisa dan dia pulang pun aku tidak bisa jemput. Aku pengennya mau jemput dia kan, pengen bisa ketemu gitu kan, karena memang selama ini harus ketemu, tapi gagal untuk yang kedua kalinya. Dan kebetulan aku sekarang udah bersama Bang Insang untuk dampingin aku di sini gitu. Bukan cuma ingin bertemu ya, pasti ingin kembali lagi, ingin menata rumah tangga lagi gitu. Bukan hanya cuma ingin bertemu untuk berpisah, enggak lah, ingin bertemu, ingin melanjutkan lagi gitu. Percuma kalau bertemu tapi ujung-ujungnya juga berpisah kan. Ya sangat besar lah, karena udah kurang lebih 5 bulan kita terpisah, yang dari awal di Polda Metro kemudian kita dipindahkan, itu sampai sekarang 5 bulan tidak komunikasi dengan baik itu. Jadi harusnya kan apapun itu ya hadapilah, artinya mau sebenci apa sama aku juga kan harus dihadapi ya kan. Aku kan bukan orang lain gitu loh, aku kan istrinya. Ada anaknya juga di sini kan. Walaupun sebenci apapun, jangan seperti ini. Karena aku kalau ya kan karena asimilasi gitu kan, dan remisi itu kan kewenangan dari pihak rutan dan Kemenkumham sendiri. Jadi perhitungannya kan hanya mereka yang memang bisa menghitung gitu. Jadi aku sendiri kan nggak bisa menghitung tanggal pastinya. Aku hanya menunggu, mendengar kabar. Begitu aku tahu dia pulang ya aku langsung datang ke sana, aku langsung tongkrongin. Tetapi pada saat aku ke sana ternyata pulangnya bukan hari ini, ternyata dia udah pulang dari kemarin. Kecewa gak? Dan ternyata balik Iya, juga kecewa. ke rumah gitu.
kecewa banget karena segitunya kan dia sama aku, sama anak-anak gitu loh, kan harusnya nggak kayak gini gitu. Mungkin usahanya apa lagi selain untuk mencari tahu keberadaan Pablo sekarang bebas. Udah mungkin ada strategi dari Ya, aku hanya menunggu informasi apa yang dari teman-teman media, mungkin ada informasi ya nanti aku akan coba. Iya, aku nggak tahu sama sekali. Justru aku taunya dari kabar dari teman-teman media dan dari humasnya, baru aku langsung bergegas ke Cipinang untuk benar-benar memastikan apakah dia masih di sana atau memang udah bebas seperti itu. Karena tidak ada satupun yang memberitahu aku juga. Aku bilang aku kan akan melakukan apa aja, yang penting dia bisa kembali. Itu apa aku harus minta maaf di depan media, it's okay gitu kan, aku nggak apa-apa, aku minta maaf, yang penting jangan ada kata cerai, yang penting jangan sampai lanjut ke pengadilan ya bang. Iya, itu harapan. Jangan sampai ada gugatan. anak juga jadi salah satu pertimbangan juga masih saya untuk Karena anak juga, karena masih sayang juga. Teman-teman dekatnya, teman-teman aku yang aku kenal juga, mereka juga nggak dikasih tahu gitu loh, semuanya nggak ada yang tahu. Iya, aku cuman bingung aja ya, maksudnya kenapa dia kayak gitu. Sebenarnya kan aku cuman pengen konfirmasi aja, klarifikasi masalah yang kemarin. Dan sekaligus mau minta maaf juga kalau misalnya aku salah sama dia. Selama ini kan aku dibilangnya istri durhaka seperti itu. Pada saat kita cekcok di Polda Metro Jaya juga kan dia kan belum ada, dari akunya belum ada kata maaf, mungkin seperti itu, dia masih mendendam, masih marah gitu. Nah, dari kesempatan ini aku sebenarnya pengen ketemu, sekaligus minta maaf juga, dan sekaligus ingin supaya dia juga kembali ke rumah gitu. Aku tunggu dari hari ini nggak datang, hati aku resah, gelisah. Akhirnya aku ke Cipinang juga, aku cek, ternyata memang dia udah nggak ada, udah nggak tahu kemana, dan aku nggak tahu alasannya apa dia seperti ini sama aku. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.